Halo semuanya, kembali lagi bersama si Tiki. Kita lanjut bab baru ya, subprogram. Jadi subprogram itu apa sih sebenarnya? Subprogram itu ya prosedur atau fungsi atau function dalam bahasa Inggris ya. Jadi sebagai contoh, biasanya kan kita kalau bikin program langsung semuanya di sini kan, di main program. Nah tapi kadang main programnya jadi panjang, terus jadi nggak begitu jelas, jadi kodenya jadi agak sulit dibaca. Jadi makanya itu kita perlu function atau prosedur. Benefit yang lainnya ya misalkan fungsinya bisa di reuse berulang-ulang, jadi lebih gampang dan lebih clean codingnya, lebih bersih codingannya. Jadi contoh, ada dua contoh ya fungsi. Coba fungsi dulu. Jadi fungsi ini adalah sesuatu yang return value, misalkan kita mau return integer. Atau prosedur dulu ya. Kalau prosedur void misalkan apa ya, print hello ya udah. Jadi di dalam function ini atau print nama gini kan, print nama string ya udah, berarti nama ya udah kayak gini aja. Ya contohnya kayak gini. Jadi kalau misalkan print misalkan namaku Tiki, jadi waktu bab 10 kalau kita coba jalanin ya. Ya ampun, salah sintaks, kebiasaan ngulang. Ya, waktu kita jalanin ya, namamu adalah Tiki. Kita bisa coba print lagi kan, misalkan nama yang lain itu apa, Andi. Ya, namamu adalah Andi. Jadi sebenarnya kan ada dua cara, antara kita copy paste kayak gini kan, ini juga bisa kan, Tiki terus di sini Andi kayak gitu kan, kayak gini sama aja. Cuman kan jadinya kita duplicate code di sini. Dan kalau kita mau ganti sesuatu, misalkan ternyata bukan namamu tapi namaku, nah berarti kita harus ganti di dua tempat. Sedangkan this is troublesome kan. Kalau misalkan ini cuma dua, kalau ada 3, 4 malah lebih susah lagi. Dan kita cenderungnya bisa aja lupa buat ganti, cuma ganti di satu tempat, lupa ganti di tempat lain. Kalau kita punya satu fungsi, kita tinggal ganti satu aja. Coba dihapus dulu. Sulap ya, namaku adalah Adi gitu ya. Ini untuk prosedur. Kalau fungsi kita return integer. Misalkan kita mau ada sum lah biar gampang, dan A sama B, jadi return A plus B. Jadi kalau fungsi harus return sesuatu ya. Kalau ini kan returnnya void ya, kayak return nggak return juga nggak apa-apa. Atau sebenarnya kita mau return gini juga boleh, tapi jadi return nothing, tapi ya buat apa, nggak usah, nggak apa-apa. Ya, kalau sum berarti kita tinggal coba apa ya, sum dari 2 sama 3 ya, 5 ya, kayak gini. Ini intinya subprogram tuh kayak gini. Oke. Nah ini untuk soal ini intinya, inti dari soal ini kita dikasih dua buah
baris isinya, tiap baris isinya n buah bilangan. Lalu ada T operasi, ada pertukaran bola sebanyak T kali. Bola ke X pada baris P ditukar dengan bola Y, bola ke Y di baris Q. Nah, suruh nyebutin kondisi akhir dari kedua baris setelah n pertukaran. Nah, di sini P sama Q-nya itu A atau B. Jadi ya udah, tiap kali pertukaran ya kita lakukan swap aja kan, gitu. Dan A ini inputnya bisa kayak gini kan, misalkan 1 2 2 1 A2 B2, berarti kan ditukarnya yang ini baris kedua, elemen kedua dari masing-masing baris, kalau ditukar jadi 1 1 2 2 ya gitu ya. Ya udah, kita bisa langsung kerjain aja. Kita hapus. Oke, inputnya n, cek dulu n nya, terus ada 2 kali ya, 2 baris. Kita bisa simpan di matriks saja biar gampang. Jadi barisnya itu ada 2 dan ada n nya berapa sih, maksimal 1000, berarti gini aja, J dari 0 sampai n. Ya udah, kita simpan di matriks kayak gini. Lalu ada T operasi. Oke, kita input T. Oke, kita bisa iterasi aja dari while T min min, ini artinya ya iterasi T kali. Kenapa nggak for, karena males ada, kalau for nanti ada I kayak gini, I J. Kalau T min min lebih enak, dan aku nggak perlu I sama J nya juga. Jadi T min min itu iterasi dari T misalkan 1 dan dia berhenti kalau udah sampai 0 nilainya, gitu ya. Jadi T min min kita ada P X Q Y, char P Q, lalu baris kolomnya X Y. Jadi inputnya itu P X Q Y, gini ya, P X Q Y. Nah, lalu kita lakukan swap. Nah, ini kan tabnya namanya apa, subprogram kan. Nah, kalau subprogram berarti lebih enak mungkin kita lakukan swap di sini. Jadi ada prosedur untuk melakukan swap. Void swap, ini kan swapnya ini apa? Berarti dari row mana, terus kolom mana, terus kayak gini ya. Intinya elemen mana ditukar sama elemen matriks yang mana. Nah, ini matriksnya mungkin lebih enak dibikin global variable aja, jadi bisa diakses di prosedurnya ini. Ya udah, kita swap. Nah, sekarang masalahnya kan P sama Q nya ini kan dalam bentuk alfabet ini kan, A besar atau B besar. Nah, gimana supaya bisa convert dari A ini ke 0? A ini kan yang baris pertama, B nya gimana caranya dari A ini bisa dikonvert ke 0 dan B nya bisa dikonvert ke 1. Caranya yaitu dengan dikurangi dengan bilangan itu sendiri. Ini kan soalnya A ini kan, karakter A ini sebenarnya ASCII, ya kan. Kalau kita kurangin dengan A, karakter A dikurangi karakter A kan jadinya 0. Dan ASCII untuk kalian yang nggak tahu, ya ASCII. Jadi karakter A ini nilainya berapa sih? Nilainya
41 ya kalau nggak salah ya. Ya harusnya benar 41. Nah 41 kalau dikurangi 41 jadinya 0. Nah I juga sama, tapi bukan dikurangi B. Kalau dikurangi B nanti jadinya kan 0 juga kan, kita maunya 1, jadi harus dikurangi A. Sedangkan B ini di angka 42, jadi 42 kurangi 41 jadinya bakal 1. Oke. Ya udah, jadi kita bisa lakukan swap P lalu C1 nya itu X min 1 ya, karena inputnya ini dari 1 sampai N, kita maunya dalam indeksnya berbasis 0, jadi I min 1. Oke. Nah sekarang saatnya kita implement ini. Untuk implement sebenarnya ya kalau mau gampangnya kita bisa pakai prosedur swap. Ada sih prosedur swap, tapi nggak usah, kita manual aja. Cara swap seperti biasa, metode swap yang paling klasik itu kita perlu perlu satu variabel tambahan namanya time, ya kan? Jadi nanti bakalan jadi kayak kita simpen time itu di kita masukin elemen pertama itu AR1 C1 ke time, lalu kita assign elemen pertama yang pertama ini sama yang kedua. Nah lalu yang kedua ini diassign sama time. Gini ya. Kenapa harus pakai time? Karena kita akan melakukan ini. Jadi nilai di elemen pertama ini bakal ke override sampai yang kedua. Padahal kita perlu ngassign yang elemen kedua dengan elemen pertama. Jadi kita perlu temporary variable di sini. Oke. Udah gini aja. Udah, kita langsung print aja habis ini. C0 C sampai N. A, I, C. Sulap. Kita coba masukin inputnya ya. Oh, kayaknya enggak di sini. Kita belum bikin input. Input. Nah, jadinya 1122. Oke. Nah, sekarang kalau kita misalkan mau tukar lagi, misalkan kita mau tukar yang ini sama yang ini, biar jadinya 21 gitu kan. Jadi coba aja kita satu ganti jadi 2 karena kita mau nambahin operasi. Jadi kita tukar baris A kolom 1 ditukar dengan B baris 2, harusnya jadinya 21 ya, gini ya. Udah, kita langsung coba submit aja. 10 tukang sulap. Ya udah aja. Ya kira-kira itu. Sebenarnya ada cara yang lain buat swap. Kita namain aja ya, rename ini jadi tukar. Kita bisa pakai kalau kita include page STT C++ ini kita bisa pakai variable swap langsung, tapi ini agak nggak intended karena kita lebih baik belajar cara nuker yang benar biar kita tahu dasarnya. Jadi juga bisa, lalu kita cukup rename ini dengan tukar. Kita 21 juga benar. Ya udah, kira-kira itu. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih.